Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabuansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan wisata yang ada di tempat saya. Di sini saya mengambil tempat wisata Ketambe. Wisata Ketambe ini memiliki beberapa aspek interaksi yang sangat memadai, terutama pada komponen atraksi alam, baik itu atraksi trekking, pemandian alam, maupun pada atraksi lighting. Sehingga atraksi alam yang ada dapat dijadikan sebagai potensi utama atau senjata andalan dalam pengembangan kawasan wisata Ketambe ini. Nah, dari aspek aksesibilitas kawasan wisata Ketambe ini dinilai baik pada komponen jalan utama, baik dari kondisi jalan maupun kemudahan akses ke lokasi, di mana lokasi wisata Ketambe ini dapat dicapai dengan mudah. Dari jalan Kutajane atau Blangkejeren dengan lebar jalan adalah 10 meter dengan jalan selebar 1 meter, sehingga perjalanan menuju ke lokasi wisata sangat nyaman baik dari arah Kutajane maupun dari arah Blangkejeren. Nah, jarak dan waktu tempuh dari pusat kota ke lokasi kawasan wisata Ketambe ini adalah sejauh 25,4 km dengan waktu kurang dari 30 menit. Sementara apabila kita menempuh perjalanan darat dari Medan menuju Kutajane memakan waktu kurang lebih dari 5 jam 26 menit dengan jarak tempuh 280 km. Nah, sementara apabila kita berangkat dengan rute dari bandara menuju Kutajane dengan jarak tempuh 548 km, maka akan memakan waktu kurang lebih dari 11 jam atau 44 menit. Nah, sementara dari kesediaan alat transportasi ini di tempat wisata ini dinilai sudah cukup, yang mana kawasan wisata ini dapat ditempuh dengan berbagai macam alat transportasi umum, baik itu minibus, taksi, travel, wisata, bahkan dari Banda Aceh dan Medan dapat dilakukan melalui perjalanan udara juga. Hanya saja jadwalnya hanya pada hari Sabtu dan Jumat. Kemudian berbeda dengan kondisi jalan menuju ke lokasinya, di mana kawasan wisata jalan ini di lingkungan lokasi wisata ini sedikit memprihatinkan karena kondisi aspal sudah tidak ada lagi, hanya tinggal jalan berbatu-batuan dan tanah, sehingga pada ketika hujan jalan ini sering becek dan menyebabkan banyak pengunjung yang jatuh di lokasi tersebut. Nah, dari aspek amenitasnya terkait mengenai akomodasi dan fasilitas di wisata Ketambe ini sudah dinilai cukup memadai ya, karena di sana sudah tersedia 8 unit penginapan, sedangkan untuk kesediaan rumah makan dinilai masih kurang memadai karena di seputar lokasi wisata Ketambe hanya terdapat sebuah rumah makan dan beberapa warung kopi lainnya, sehingga menyebabkan tidak ada pilihan bagi para wisata atau pengunjung baik dari segi tempat maupun jenis makanan yang akan disantap, sehingga pengunjung terkadang mengeluhkan hal ini. Pengunjung merasa menonton karena hanya terpaku pada satu jenis makanan saja disediakan oleh warung makan ini. Nah, hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi keinginan pengunjung untuk kembali mengunjungi tempat wisata Ketambe ini. Padahal menurut seorang tokoh yang ada di masyarakat Ketambe ini mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali jenis makanan khas Aceh daerah ini yang bisa dijadikan sebagai kuliner untuk menarik para wisatawan untuk datang ke sini. Dan wisatanya juga tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mendukung persoalan tersebut mengenai fasilitas ibadah di lokasi wisata Ketambe ini. Tidak ditemukan sebuah sarana ibadah seperti musola yang baik dan yang bisa digunakan untuk ibadah. Ketika mengunjung ke tempat wisata ini, kita hanya menemukan sebuah
musola yang sudah rusak dan bahkan tidak layak untuk digunakan lagi ya. Nah, kemudian dari segi kesediaan tempat penjualan cenderamata kawasan wisata ini juga dinilai masih kurang baik, karena selama ini para pengunjung yang datang ke kawasan Ketambe tidak bisa membawa oleh-oleh khas Ketambe ataupun cenderamata yang sepulang dari sana. Hal ini disebabkan belum adanya masyarakat tempat menjual ya. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, Dinas Pariwisata Ketambe bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Aceh telah membangun tempat penjualan cenderamata. Akan tetapi pada saat sekarang ini bangunan tersebut belum difungsikan. Adapun evaluasi yang dilakukan yaitu memasukkan interaksi budaya juga dalam pengembangan pariwisata, di mana interaksi budaya ini juga menjadi daya tarik tersendiri yang dapat mengungkap perhatian para wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat wisata ini. Dan yang paling perlu ditingkatkan untuk aspek interaksi di Ketambe ini adalah interaksi buatan. Untuk interaksi ini dinilai sangat kurang memadai karena selain kolam renang yang sudah rusak dan terbengkalai, tidak ditemukan interaksi buatan apapun yang bisa menarik minat para pengunjung untuk datang ke daerah tempat wisata Ketambe ini. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.